Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari equity. Nah, di sini hal-hal yang dipertimbangkan dalam pembagian dividen. Yang pertama, adanya kesepakatan dengan kreditor, lalu pembagian dividen menjadi kewajiban perusahaan. Adanya kemungkinan perusahaan untuk tumbuh dan melakukan ekspansi, lalu menjaga pembayaran dividen agar tidak berfluktuasi, membangun cadangan terhadap adanya kerugian. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan sebelum pembayaran dividen, yang pertama ketersediaan cash, kemudian kondisi keuangan perusahaan, lalu jenis-jenis dividen. Jenis dividen itu ada dividen tunai, dividen properti, share dividen, liquidating dividen. Nah, akuntansi pembayaran dividen tunai, jadi jurnalnya pada saat tanggal pengumuman dividen atau return earning di debit, kemudian dividen payable di kredit. Kemudian pada tanggal pembayaran dividen payable di debit, lalu cash di kredit. Lalu hal yang harus dimiliki dalam pembayaran dividen tunai, yang pertama kita harus memiliki return earning, kemudian cash, lalu keputusan dewan direksi. Dividen properti. Jadi penilaian kembali properti itu ada dua, gain dan loss. Akuntansi pembayaran dividen properti itu jurnal penilaian kembali aset, equity investment di debit, kemudian unrealized holding gain or loss income di kredit. Jika pada tanggal pengumuman return earningnya di debit, kemudian properti dividen di payable-nya di kredit. Jika tanggal pembayaran properti dividen payable di debit, lalu equity investment di kredit. Kemudian ada dividen likuidasi. Akuntansi pembayaran liquidating dividen, jika pada tanggal pengumuman return earning di debit, share premium ordinary di debit, kemudian dividen payable-nya di kredit. Pada tanggal pembayaran, jurnalnya dividen payable di debit, lalu cash di kredit. Dividen saham, alasan perusahaan membagikan dividen saham tersebut, yang pertama tetap memuaskan pemegang saham. Lalu kedua alasannya membuat para pemegang saham secara permanen terus berinvestasi. Kemudian alasannya meningkatkan marketability atau harga pasar. Pengelompokan share dividen. Yang pertama ada small share dividen. Small share dividen itu dari kecil dari 20% atau 25%. Kemudian large share dividen. Large share dividen ini besar dari 20% atau 25%. Dividen saham, jurnalnya dari jurnal pengumuman. Earning di debit, kemudian ordinary share dividend distributable di kredit, share premium ordinary di kredit. Jurnal pengumumannya return earning di debit, kemudian ordinary share dividend distributable di kredit. Lalu jurnal penerbitan
ordinary share dividend distributable di debit, kemudian share capital ordinary di kredit. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.